Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah masuk Ramadan yang ketiga. Hari berapa Pak? Ke-6 ya. Jadi kalau kita menikmati, rasanya macam cepat Ramadan itu berlalu kan. Ya, kalau dengan iman insyaAllah nggak terasa ini Pak. 30 hari ini tidak terasa insyaAllah. Kita syukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menikmati bulan Ramadan. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhirat nanti insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia, amanah yang diberikan kepada saya memetik hikmah dari cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya Bapak Ibu, Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah merupakan sosok yang layak dicintai atau tidak? Ya. Ini pertanyaan untuk kita jawab dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu dirahmati Allah, ada sebuah ayat Al-Quran Karim di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian sosok utusan Allah dari kalangan kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum. Ya. Merasakan begitu beratnya bagi Rasulullah, atau sesuatu yang sangat berat bagi Rasulullah ketika kita mendapatkan kesusahan. Harisun alaikum, dan memberikan perhatian yang besar kepada kalian. Wabil mu'minina raufur rahim, dan sangat kasih sayang kepada orang-orang beriman. Jadi penjamaah sekalian, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dan rasul kepada kita, sosok yang benar-benar sangat menyayangi kita, sosok yang betul-betul sangat mencintai kita. Bahkan demi supaya kita selamat, Nabi kita Nabi Muhammad SAW rela mendapatkan ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah SAW diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di Thaif. Ketika itu peristiwa itu terjadi sebelum Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu orang-orang Mekah sudah tidak ada lagi yang mau beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bisa dikatakan hanya 70-an orang saja yang beriman. Jadi kalau dibandingkan dengan orang yang beriman dengan Rasulullah SAW sekitar 70-an orang di Mekah, dengan yang hadir di sini, saya rasa lebih banyak yang hadir di sini. Subhanallah. Ya. Dengan begitu Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah di Thaif. Sampai ke Thaif, justru orang-orang Thaif melempari Rasulullah SAW. Sampai berdarah pelipis Rasulullah SAW, berdarah kaki Rasulullah SAW. Namun demikian Bapak Ibu, tidak sedikit pun di dalam hati Rasulullah SAW merasa dendam kepada orang-orang Thaif. Ketika ada tawaran dari Jibril atau malaikat, juga ada malaikat dua bukit yang ada di Thaif,
ya untuk menjatuhkan gunung di Taif itu kepada seluruh orang Mekah dan Taif. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, Bapak Ibu, aku sangat ingin akan lahir dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang tidak berharap kepada mereka, bahkan Rasulullah SAW berharap kepada keturunan mereka. Kalau mereka dimusnahkan, otomatis tidak ada keturunan mereka. Dan begitulah rasa sayang Rasulullah SAW kepada masyarakat Taif. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ Rasulullah berdoa, ya. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Wahai Allah, aku mengadukan tentang lemahnya kekuatanku. Jadi ketika Rasulullah gagal dalam dakwah di Taif itu, Rasulullah SAW tidak menyalahkan Allah. Kalau kita kan kalau ditugaskan kemudian tidak mampu, kita kan sering menyalahkan orang yang menugaskan kita. Udah tahu saya nggak mampu kok ditugaskan gitu ya. Tapi justru Rasulullah SAW menyalahkan dirinya sendiri. Wahai Allah, aku mengadukan kepadamu tentang lemahnya diriku, pendeknya hilah ataupun ide-ideku dalam berdakwah. Dan yang penting dalam doa Rasulullah yang panjang itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah ilaman takiruni, kemana lagi engkau akan utus aku? Mau ditugaskan kemana lagi? Ke Taif sudah dilempari, sudah berdarah-darah, sampai nggak bisa jalan Rasulullah. Kalau seandainya pun ditugaskan kepada musuh yang paling lebih beringas lagi daripada Taif ini, aku rela wahai Allah. Yang penting apa? Kata Rasulullah, illam takun bika alayya ghadabun fala ubali. Kata Rasulullah, yang paling penting bagiku, engkau tidak marah kepadaku ya Allah. Subhanallah. Kalau seandainya kita punya semangat kerja seperti Rasulullah SAW, yang penting Allah tidak marah, itu pasti kita punya semangat yang luar biasa. Nah di sela-sela itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ini di kemudian hari itu dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha. Saya ingin mengambil sebuah kisah dalam Isra Mi'raj ketika Rasulullah sudah sampai Sidratul Muntaha. Bapak, ibu-ibu tahu mungkin Sidratul Muntaha dalam Al-Quran. Indaha Jannatul Ma'wa. Di Sidratul Muntaha itu di atas langit ketujuh. Ya. Padanya ada surga yang sangat indah. In yakhsha sidrata ma yakhsha. Ketika itu keindahan Sidratul Muntaha itu diliputi oleh, dalam riwayat, dalam tafsir disebutkan diliputi oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Sidratul Muntaha yang bentuknya surga itu semakin indah dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. In yakhsha sidrata ma yakhsha ma zaghal basaru wa ma tagha. Ketika itu Rasulullah ketika melihat keindahan itu tidak sama sekali bergeming. Rasulullah SAW terpaku dengan keindahan yang dialami ketika di Sidratul Muntaha itu. Wa qad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dalam surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika itu Rasulullah SAW telah menyaksikan atau sedang menyaksikan ketika itu tanda-tanda kebesaran Allah yang paling besar. Artinya ketika itu tidak pernah ada tanda-tanda yang lebih besar, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar daripada yang dialami Rasulullah ketika itu. Ya, tidak ada yang lebih hebat daripada itu intinya. Surga. Saya mau tanya sama bapak ibu-ibu, kalau seandainya bapak ibu-ibu jadi Rasulullah, kemudian berada di tempat tersebut, kira-kira mau kembali lagi nggak ke rumah? Udah masuk surga, mau nggak balik ke rumah Pak? Bapak-bapak udah sampai Sidratul Muntaha ini, sudah sampai di surga Jannatul Ma'wa dan diliputi oleh cahaya Allah. Kira-kira mau balik nggak ke rumah? Nggak mau kan?
Tapi saking sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya, Rasulullah SAW itu kembali ke rumah. Subhanallah. Ya, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Beliau ingin menuntaskan dakwah beliau kepada umatnya. Beliau tidak ingin nikmat surga itu hanya dinikmati oleh beliau sendiri, tidak. Kalau saya tanya kepada kita semua, Rasul masuk surga apa tidak? Dijamin masuk surga. Ada riwayat lain yang mengatakan Nabi Idris alaihissalam, ya, Nabi Idris itu suatu ketika di akhir hayat beliau dibawa oleh malaikat ke langit keempat. Ke langit keempat. Sampai di langit keempat, Nabi Idris alaihissalam mengatakan kepada malaikat, "Wahai malaikat, indah sekali tempat ini." Itu baru di langit keempat. Rasulullah berada di Sidratul Muntaha, di langit ketujuh. Di langit keempat saja Nabi Idris alaihissalam mengatakan, "Aku tidak boleh kembali ke bumi." Kata Nabi Idris. Apa kata malaikat? Kalau engkau, wahai Nabiullah Idris alaihissalam, ingin tetap di sini, engkau harus kembali ke bumi dulu, kemudian wafat, baru ditempatkan Allah di tempat ini. Baik, segera kembalikan aku ke bumi, wafatkan aku, dan tempatkan aku segera di tempat ini. Kata Nabi Idris alaihissalam. Ya, itu langit keempat indahnya sudah begitu. Nabi Idris tidak mau kembali lagi. Tapi subhanallah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau sudah di tempat yang bahasa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qad ra'a min ayati rabbihil kubra. Rasulullah SAW ketika itu melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang paling besar dan tidak ada yang lebih besar daripada itu. Subhanallah. Yang bapak-bapak, ibu-ibu kalau ditanya mau kembali ke rumah, kalau udah sampai situ pasti tidak mau. Kalau seandainya Rasulullah minta sama Allah, wahai Allah, aku di sini aja lah, nggak mau kembali lagi ke bumi. Apalagi udah didakwahi orang itu semua, nggak mau orang itu beriman. Tidak mau mereka mengikuti perintahmu wahai Allah untuk beriman kepadamu. Biarkanlah mereka, musnahkan sajalah orang-orang yang tidak beriman dan wafatkan orang-orang yang beriman, kemudian masukkan mereka dalam surga. Kira-kira dijabah oleh Allah apa tidak? Dia dijabah atau tidak? Dijabah Rasulullah. Yang minta Rasulullah SAW dikasih Allah. Begitulah sayangnya Rasul kepada umatnya. Ya. Walaupun yang belum beriman sekalipun. Jadi Rasulullah SAW, ibu-ibu dirahmati Allah, begitulah hebatnya perhatian kasih sayangnya kepada umatnya, sehingga layak ya, Rasulullah untuk dicintai. Ya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk cinta kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh cinta kita melebihi cinta kita kepada terhadap sesuatu melebihi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum." Katakanlah kalau seandainya ayah-ayah kalian, wa abna'ukum anak-anak kalian, wa ikhwanukum saudara-saudara kalian, wa azwajukum istri-istri kalian, wa ashiratukum kerabat kalian, wa amwal taraktumuha atau harta yang kalian dapatkan, au tijaratun takhshawna kasadaha atau perdagangan yang kalian takut merugi, au masakin tardawna atau rumah yang kalian sangat sukai rumah itu, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, lebih kalian cintai itu semua dibandingkan Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilihi, dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, tunggu kata Allah, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azabnya. Jadi cinta Allah, cinta Rasul, kemudian mencintai jihad fi sabilillah, ya, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh, ya. Tidak boleh ada sesuatu yang lain yang lebih kita cintai dibandingkan Allah, Rasul, dan jihad fi sabilillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat Al-Qur'an yang menunjukkan perintah Allah bahwa kita wajib mencintai Rasulullah SAW. Sebatas mana cinta kita kepada Rasulullah SAW? Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa cinta Rasulullah SAW itu bagian daripada iman. Ya, apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum. Kata Rasulullah, tidak beriman seseorang di antara kamu, kata Rasulullah, hatta, sehingga akunu ahabbu ilaihi, sehingga aku, kata Rasulullah,
menjadi orang yang paling dicintainya min walidihi, dibandingkan ayahnya, wa waladihi, anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Dan tidak ada keimanan dalam hati kita kalau seandainya kita mencintai sesuatu selain Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dikaitkan cinta Rasul bagian daripada iman kepada Rasulullah SAW, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya la yu'minu ahadukum, dianggap tidak beriman. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama Rasulullah SAW sangat layak dicintai. Kemudian yang kedua memang wajib dicintai. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mencintai Rasulullah SAW itu melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Apa dalilnya? Pada suatu ketika ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Hisham yang meriwayatkan sebuah hadis. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Rasulullah SAW. Ketika itu ramai para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW ketika itu memegang tangan Umar bin Khattab. Tangan Umar bin Khattab dipegang oleh Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seperti bergumam mengatakan kepada Rasulullah SAW, la anta ya Rasulullah, sungguh engkau wahai Rasulullah, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, ya, min kulli syai', dibandingkan segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali terhadap diriku sendiri. Artinya Umar bin Khattab mengatakan ketika itu, aku mencintai wahai Rasulullah melebihi apapun kecuali diriku sendiri. Artinya Umar mengatakan bahwa aku lebih mencintai diriku dibandingkan engkau wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, la, tidak. Walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku, kata Rasulullah SAW, berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak seperti itu. Kalau engkau memang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka cintamu itu sehingga aku ini lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri, kata Rasulullah. Umar, Bapak Ibu yang dirahmati, jangan salah sangka, berarti Umar lebih mencintai dirinya dibandingkan Rasulullah. Mungkin Umar punya pemahaman lain, karena di dalam Al-Quran disebutkan qu anfusakum wa ahlikum nara. Mungkin pemahaman Umar tentang mencintai diri sendiri lebih diutamakan dibandingkan cinta Rasulullah SAW, karena pemahaman terhadap ayat-ayat kita harus menyelamatkan diri kita dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah meluruskan itu, tidak. Kata Rasulullah, demi yang jiwaku ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, aku harus lebih dicintai bahkan dibandingkan dirimu sendiri. Maka Umar bin Khattab mengatakan, fa innahul an, maka pada hari ini, fa anta ya Rasulullah, engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah ajaran tentang wajibnya mencintai Rasulullah SAW, ya, dibandingkan yang lainnya. Bahkan terhadap diri kita sendiri, kita lebih mengutamakan cinta kita kepada Rasulullah SAW dibandingkan diri kita sendiri. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka hidup bersama Rasulullah SAW, cinta itu betul-betul merasuk di dalam jiwa mereka, dalam hati mereka, dalam dada mereka, dan itu tergambar dari lisan mereka, dari tangan mereka, sikap mereka. Ya, mereka betul-betul menunjukkan cinta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW mereka ikut. Bahkan sesuatu yang paling berat sekalipun mereka kerjakan. Karena apa? Karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, itu bukan perkara ringan, itu perkara berat itu. Meninggalkan harta, kebiasaan yang sudah berkarat, ya, bertahun-tahun, ratusan tahun, ya. Di Mekah itu harus ditinggalkan semuanya untuk ikut Rasulullah SAW. Kalau bukan karena cinta, tidak mungkin itu terjadi. Dan bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Rasulullah memerintahkan mereka hijrah, ya, mereka semua keluar dari Mekah.
kemudian menuju Madinah. Kemudian ada satu yang masih ditahan oleh Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berjumpa dengan Rasulullah, beliau bertanya, wahai Rasulullah, aku kepingin hijrah. Kata Rasul, jangan dulu. La'allallaha ayyaj'ala laka sahiba. Nanti Allah akan memberikan kau teman hijrah, kata Rasul. Dijanjikan Rasul ada teman hijrah yang akan aku tetapkan untukmu, wahai Abu Bakar. Ditunggu wahai Abu Bakar, karena perintah Rasulullah SAW untuk hijrah begitu beliau cintai, tapi Abu Bakar tidak hijrah karena ditahan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kata Rasul, engkau akan ada teman, kata Rasulullah. Ditunggu sama Abu Bakar. Sehari, 2 hari orang semua dampingi, kapan kawan yang ditelan oleh Rasulullah. Tiba-tiba malam-malam Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Sudah waktunya engkau hijrah, wahai Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, as-suhbah ya Rasulullah, perkara yang engkau sampaikan kepadaku akan ada teman yang menemaniku hijrah. As-suhbah ya Abu Bakar, aku temanmu wahai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ditemani, Abu Bakar ditemani oleh Rasulullah SAW. Dan bagaimana mereka? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menemani Rasulullah SAW. Ketika dikejar-kejar, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, dan beliau sangat mengkhawatirkan Rasulullah SAW. Jadi ketika dikejar-kejar oleh seorang Suraqah bin Malik, ya, seorang Suraqah bin Malik mengejar Rasulullah SAW, itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu yang beliau di depan, takut ada orang menyongsong Rasulullah SAW di belakang dan lain sebagainya, dan sangat khawatir Rasulullah SAW celaka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah kecintaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian hadirin yang berbahagia, ya, banyak kisah-kisah para sahabat yang menunjukkan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Di antaranya apa? Di antaranya ketika Perang Badar. Ya, Perang Badar ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ini kan terjadi pada tahun pertama Hijriah, ya, baru hijrah, terjadi Perang Badar. Dan ketika mereka rapat atau musyawarah dengan Rasulullah SAW itu mengira bahwa kalau seandainya ada serangan dari Mekah, tidak ada yang akan melindungi Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW khawatir mungkin yang melindungi Rasul orang-orang muhajirin saja. Orang Ansor, karena mereka bukan satu suku dengan Rasulullah SAW, bisa jadi tidak melindungi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW musyawarah. Di situ banyak statement para sahabat muhajirin, ya, termasuk Abu Bakar, Umar, kemudian Miqdad, ya, menyatakan bahwa, contoh macam Miqdad, beliau seorang muhajirin, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau harus berperang melawan Biraqil Ghiman, ada satu tempat Biraqil Ghiman yang ada di Yaman sana, ya, kalau seandainya kaum muslimin pergi ke sana harus menghadapi 14 kabilah besar. Kata Miqdad, jangankan orang Quraisy datang kemari wahai Rasulullah, ke Biraqil Ghiman yang di ujung Yaman sana pun kita pergi, kami akan ikut ke sana, kata Miqdad. Ya, ini subhanallah loyalnya Miqdad kepada Rasulullah SAW. Tetapi apa yang dikatakan oleh orang-orang Ansor, yang sebetulnya sangat diharapkan oleh Rasulullah SAW, orang-orang Ansor ini berbicara gitu ketika di posisi yang sangat terjepit ini, di posisi yang sangat genting ini. Kata orang-orang Ansor, perwakilan dari Ansor, wahai Rasulullah, ngomongnya panjang, bapak-bapak ibu rahmatullah, panjang, tapi ada satu kalimat yang luar biasa. Lau khuttal bahar la khutna ma'ak. Kata orang Ansor, wahai Rasulullah, kalau seandainya dalam perjuanganmu ini harus tenggelam ke dasar laut, kata orang Ansor, maka kami ikut tenggelam ke dasar laut bersamamu, kata orang Ansor. Begitulah luar biasa cintanya sahabat ini kepada Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam perang Uhud juga terjadi, ya, ada 9 sahabat Ansor yang mereka termasuk Abu Dujana itu, ya, yang mereka melindungi Rasulullah SAW dari serangan musuh. Karena ketika
Terima kasih Pak. Ketika di perang Uhud itu kaum muslimin dalam keadaan terjepit, ya terjepit. Dan banyak anak-anak panah yang menuju Rasulullah SAW. Maka sahabat Ansor ini melindungi Rasulullah SAW. Sampai banyak di antara mereka yang di punggung mereka anak panah itu sudah macam landak. Bapak tahu landak kan? Itu berduri. Maka anak panah itu sudah penuh. Dan 9 sahabat Ansor itu syahid di dalam perang Uhud itu dalam rangka melindungi Rasulullah SAW. Jadi sampai sebegitunya cinta para sahabat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ada seorang muhajirin juga yang bernama Anas bin Malik, Sa'ad bin Malik nama beliau. Sa'ad bin Malik ketika beliau ditawan oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ini ketika itu belum Islam dan mendekat orang-orang Quraisy ya. Jadi Sa'ad bin Malik ditahan di Mekah. Disiksa, dilukai, disiksa. Kemudian tengah-tengah penyiksaan itu Sa'ad bin Malik ditanya oleh Abu Sufyan, "Wahai Sa'ad bin Malik, kalau seandainya engkau aku tawarkan posisi kamu ini digantikan oleh Rasulullah, kamu mau enggak? Artinya kamu bebas, Rasulullah SAW bernasib sepertimu, kamu mau enggak?" Apa kata Sa'ad bin Malik? Kata Sa'ad bin Malik, "Wahai Abu Sufyan, jangankan harus bernasib seperti ini, Rasulullah SAW kepijak duri pun aku enggak mau." Subhanallah. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah cinta Rasulullah SAW cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW. Mereka rela menghadapi apapun asal Rasulullah SAW tidak terkena bahaya. Kalau semangat Rasulullah SAW dalam perang, dalam menghadapi musuh, itu luar biasa. Rasulullah SAW bukan orang penakut, orang pemberani. Ketika perang Badar sekalipun Rasulullah SAW itu kepingin di depan. Tapi karena cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW, mereka yang menasihati Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau berada di depan ini merupakan wahyu dan sudah menjadi keputusan?" Tidak, ini sekedar strategi perang. Maka pemimpin Ansor mengatakan Rasulullah, "Engkau lebih baik di belakang, biar kami yang di depan." Begitulah luar biasa cinta para sahabat kepada Rasulullah. Kalau ditanya Rasul berani di depan, karena Rasulullah bukan pemberani, bukan pengecut. Tapi karena cinta para sahabat Rasulullah, para sahabatlah yang mengusulkan Rasulullah di belakang, ya, memberikan arahan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah-kisah tentang cinta para sahabat ya. Di antaranya juga seorang ya ketika sedang dalam barisan Rasulullah ada yang melihat seorang sahabat yang perutnya buncit, ya agak maju ke depan karena tidak lurus, disorong pakai kayu sama Rasulullah SAW, disorong. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ya setelah itu beberapa saat kemudian bertanya, "Apakah ada di antara kalian yang pernah aku sakiti? Ini kita mau perang ini, supaya saling memaafkan dan tidak ada sedikit pun ghil ataupun ganjalan dalam hati kalian terhadap diriku." Ini Rasul, seorang pemimpin dan Rasul itu sama anak buahnya begitu gitu. Tanya sama anak buahnya, gitulah kira-kira, "Apakah ada dalam hati kalian ganjalan terhadap diriku? Ini kita mau perang." Tiba-tiba yang perutnya buncit tadi ngomong kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ya Rasulullah." "Kenapa Rasulullah? Apa yang terganjal atau ganjal dalam hatimu?" Kata sahabat ini, "Wahai Rasulullah, engkau tadi ketika ngatur barisan memukul perutku pakai tongkat." Kata Rasulullah, "Baik, kalau begitu silakan engkau balas." Kata Rasulullah, seorang pimpinan begitu minta dibalas apa yang mengganjal di dalam hati anak buahnya, minta supaya dibalas. Rasulullah SAW. Sahabat yang menyaksikan itu semakin cinta kepada Rasulullah, bahkan marah pada orang ini. Kurang ajar betul orang ini. Masa Rasulullah mau disakitinya gara-gara dipukul sedikit aja. Ketika dia siap-siap akan memukul, sahabat ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, tadi engkau tongkatmu ini mengenai diriku, perutku." Rasulullah SAW, "Di dunia ini kami bisa melihatmu, wahai Rasulullah. Berjumpa dengan kapan kami teringat ingin berjumpa denganmu, maka kami datang kepadamu, wahai Rasulullah. Tetapi nanti di akhirat,
Jadi para sahabat mengatakan, Rasulullah, kami sangat mencintaimu lebih daripada apapun. Jadi memang diikrarkan cinta mereka itu kepada Rasulullah SAW. Tapi kami sangat khawatir, wahai Rasulullah, kalau seandainya nanti di akhirat kami tidak berjumpa denganmu. Ya. Kalaupun seandainya kami masuk surga, ya, kalau seandainya pun kami masuk surga, wahai Rasulullah, tidak mungkin bisa berjumpa denganmu, karena engkau berada di surga yang paling tinggi. Surga itu kan bertingkat-tingkat. Tidak mungkin surga yang kami dapatkan setara dengan surga yang akan diberikan Allah kepadamu, wahai Rasulullah. Dan kami sangat ingin bersamamu, menikmati kebersamaan denganmu di dunia dan di akhirat. Jadi para sahabat itu sampai, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menggambarkan sampai ke akhirat. Ya. Bagaimana kalau nanti kita berjumpa sama Rasulullah? Dan Rasulullah SAW tahu bahwa mereka ingin seperti itu karena cinta kepada Rasulullah SAW. Maka ada sebuah hadis yang sangat menggembirakan para sahabat. Apa hadisnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Almar'u ma'a man ahabba. Bahwa seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Dan Rasulullah mengatakan, kami tidak menemukan hadis yang lebih membanggakan dan membahagiakan kami selain hadis ini. Karena semua kami mencintai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, almar'u ma'a man ahabba. Bahwa seseorang itu bersama orang yang dicintai. Dan Rasulullah SAW menjadi saksi atas cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya, menjadi saksi. Contohnya ada salah seorang sahabat, ya, ketika itu habis perang Khaybar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perang Khaybar. Dalam perang Khaybar itu banyak ghanimah. Ya, dan di antara yang ditinggalkan oleh orang-orang Yahudi Khaybar itu ada bergentong-gentong khamar. Ketika itu khamar baru diharamkan. Ya, tidak boleh minum khamar, haram hukumnya minum khamar. Ketika banyaknya khamar itu, maka khamar itu diperintah oleh Rasulullah untuk dibuang. Ya, dibuang. Tapi ada salah seorang sahabat. Ya, ketika itu Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, dia memang terbiasa minum khamar, belum bisa meninggalkan minum khamar. Maka sambil buang itu dicuri-curinya sedikit. Ya, kalau zaman sekarang istilahnya Bapak Ibu dirahmati Allah, diambilnya botol aqua kosong kan gitu kan. Sambil dibuangnya, diisinya aqua itu dirodohinya di belakang orang, diminumnya khamar itu. Ya, dalam kesembunyiannya. Jadi ketahuan oleh para sahabat. Dibawalah dia di depan Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini simpulan Muhammad. Kalau Rasulullah hakimu alaihi al-haq, kalau gitu tegakkan hukuman untuk dia. Jadi minum khamar itu dicambuk 40 kali. Dicambuk 40 kali. Cambuk, pampuk. Tapi di antara para sahabat ada yang mencambuknya, memukulnya karena cambuk nggak ada pakai sendal, pakai apa yang ada lah, dicambuk 40 kali. Ada yang memukulnya sambil memaki-maki, menghardik, memaki-maki. Di sini Rasulullah marah. Jangan kalian maki dia, Rasulullah mengatakan, fa innahu yuhibbullah wa rasulah, bahwa dia mencintai Allah dan Rasul. Peminum khamar bisa jadi mencintai Allah dan Rasul. Itu kesaksian dari Rasulullah SAW. Nah, yang dirahmati Allah, yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara ya cara mencintai Rasulullah itu saya dapatkan dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak Umar bin Khattab. Beliau ini cara mencintai Rasulullah itu dengan cara merahmati Allah, mengikuti semua yang dilakukan Rasulullah. Dan sholat dari ujung, dari A sampai Z, dia lihat bagaimana Rasulullah sholat, begitulah dilakukan. Bagaimana Rasulullah minum, begitu juga dilakukan. Bagaimana Rasulullah makan, begitu yang dilakukan. Bagaimana Rasulullah berbicara, begitu juga dilakukan. Itu cara Ibnu Umar menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Gayanya gaya Rasulullah. Apa? Gayanya gaya Rasulullah SAW. Bahkan kalau pergi haji, makanya ada riwayat hajinya Ibnu Umar namanya. Ya. Itu Ibnu Umar itu kalau pergi haji, Bapak dirahmati Allah, memang Ibnu Umar itu melihat bagaimana Rasulullah berangkat dari Madinah sampai ke Mekah, kemudian haji, kemudian pulang lagi. Maka semua perjalanan Rasulullah itu diikuti sama dia. Diikuti. Bagaimana cara jalannya, di mana duduk berhentinya,
Padahal misalkan ada pohon, ya kan? Rasul ketika haji duduk di situ dan berteduh. Nah, ketika haji Ibnu Umar itu Rasul sudah wafat. Ibnu Umar haji itu beliau duduk di pohon itu. Berapa saat Rasul duduk? Segitu juga dia duduk. Ketika haji Rasul, beliau lihat berbicara dengan sahabat, kemudian keliling ke sana, keliling ke sana. Dia juga melakukan itu. Padahal sahabat tidak ada lagi di situ. Sebagai cara ya, Ibnu Umar mencintai Rasulullah SAW. Semuanya ya di Ibnu Umar. Nah, terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah seorang tabi'in ya, namanya Kabish ibn Rabi'ah. Ini karena keterbatasan waktu ya. Kabish ibn Rabi'ah ini seorang tabi'in. Beliau ini Bapak Ibu dirahmati Allah seorang suku Quraisy sebetulnya, tetapi tidak dekat kekerabatan Rasulullah. Mungkin kalau Rasulullah kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah dan seterusnya. Nah, Kabis ini ketemunya di Fihr, kakek Rasul udah mungkin yang keberapa? Ke-10 kali ya. Fihr. Tapi subhanallah, dia seorang tabi'in dan tidak pernah berjumpa Rasul. Tabi'in itu artinya generasi yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi subhanallah, Bapak yang dirahmati Allah, Kabis bin Rabi'ah ini ya, bentuknya mirip 100% enggak puang dengan Rasulullah SAW. Kalau Allah ma yasha wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang sekehendak Allah. Ada ketika di zaman tabi'in itu seorang yang diciptakan Allah ya, lahir, kemudian besar, kemudian dewasa. Ketika dewasa semuanya mirip dengan Rasulullah. Hidungnya, mulutnya, telinganya, matanya, gerak-geriknya, gaya bicara, semua mirip dengan Rasulullah SAW. Sehingga Abdullah bin Amir, gubernur Kufah ketika itu, karena Kabis bin Rabi'ah ini tinggalnya di Kufah, ya, melaporkan kepada Muawiyah ketika itu di era Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ya. Itu setelah Khulafaur Rasyidin kan, itu dikabarkan, wahai Muawiyah Amirul Mukminin, di Kufah ini ada fitnah. Fitnah apa? Ada orang mirip Rasulullah SAW. 100%. Ya, semua sahabat yang pernah melihat, ya, sahabat kan pasti pernah melihat Rasulullah, itu mengatakan Kabis bin Rabi'ah ini mirip Rasulullah. Subhanallah. Makanya Anas bin Malik kalau udah melihat Kabis bin Rabi'ah, melihat saja udah nangis dia. Karena Anas ini subhanallah, ya, besarnya di rumah Rasulullah SAW. Melihat Kabis, padahal Rasulullah SAW sudah berapa tahun itu? Sudah wafat berapa tahun yang lalu? Mungkin puluhan tahun yang lalu. Anas bin Malik melihat Kabis itu pasti nangis. Kenapa? Pasti rindu dengan Rasulullah SAW. Apa kata Muawiyah? Wahai Abdullah bin Amir, kirim Kabis bin Rabi'ah. Disuruh datang ke Muawiyah. Waktu Kufah, Muawiyah di mana? Di Syam. Syam itu Syria. Datanglah Kabis bin Rabi'ah. Sampai di istana Muawiyah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu Muawiyah sedang duduk di kursi kerajaan singgasananya lah ketika itu, sampai turun kemudian menyongsong kedatangan Kabis bin Rabi'ah, kemudian mengecup kening Rasulullah, Kabis bin Muawiyah karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan tempat makanan yang hebat dan yang enak-enak. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi subhanallah. Nah, itulah hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan bahwa Rasulullah layak dicintai. Kemudian yang kedua memang wajib dicintai. Kemudian yang ketiga kita melihat bagaimana cara para sahabat mencintai Rasulullah SAW. Ya. Saya mau tanya, kalau Allah yang dirahmati Allah, kita mau masuk surga kan? Mau nggak Pak? Ya kan? Kalau dilihat dari amal kita, kalau kita lihat dari amal kita, kira-kira kita cocok nggak masuk surga? Cocok nggak Pak? Pantas sekali kita masuk surga? Tidak pantas. Ternyata ada satu peluang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, cara kita masuk surga. Mungkin dosa kita banyak, amal kita nggak seberapa, mungkin Allah. Amal kita sedikit, dosa kita besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita ketika kita cinta kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, almarhum ma'ahabba, bahwa seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Diperintahkan kita cinta sama Rasulullah,
dan cinta Rasulullah SAW itu, Bapak yang dirahmati Allah, adalah merupakan cara Allah untuk mempermudah kita masuk dalam surga Allah, karena Rasulullah pasti berada di sana. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Saya pun nggak bisa nengok jam nih, Bapak, jam berapa? Cukup lah ya, 13.42. Mungkin ada tanya jawab, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak yang bertanya. Ada satu kabar gembira ya, dari hadis Rasulullah yang kira-kira al-kama qala Rasulullah, intinya seperti ini ya, bahwa nanti suatu ketika ada orang-orang yang merupakan saudara, ya, ikhwan, saudara. Jadi kata para sahabat, ya apakah kami bukan saudaramu Rasulullah? Jadi kalimat itu tuh bikin sahabat tuh iri. Ya. Kalau kalian bukan saudara, kalian tuh sahabat. Saudaraku adalah orang-orang yang hidup setelah, dan mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Jadi ini mungkin hadis ini membuat kita mengejar target supaya jadi saudaranya Rasulullah SAW. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita ingin menyampaikan cinta kepada Rasulullah SAW, yang paling mudah itu ya memperbanyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Karena salawat ini, Bapak yang dirahmati Allah, adalah ucapan ataupun ya wiridan lah ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala pun mengerjakannya. Innallaha wa malaikatahu, dan malaikatnya yusholluna ala nabi. Allah sang pencipta, sang Rabb, melakukan sholawat karena saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Kalau seandainya sholawat ini disebutkan ibadah, Allah itu nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa. Maksudnya kalau puasa ya Allah tidak makan dan tidak tidur kan gitu ya. Tapi ibadah, salawat itu adalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan tingkat atau derajat ibadah salawat itu, orang salawat itu sangat tinggi, luar biasa. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Terutama ketika nama Rasulullah disebutkan. Kalau kita cinta Rasul, setiap nama Rasulullah SAW disebutkan, jangan kita berhenti mengucapkan salawat. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini banyak orang-orang yang lupa ketika nama Rasul disebutkan, dia diam aja. Pada situ kesempatan untuk membuktikan cintanya kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kemudian yang kedua, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Ibnu Umar, kalau memang kita cinta sama Rasulullah, duduk di majelis ilmu, kemudian dengarkan itu sabda-sabda Rasulullah SAW. Walaupun kita kurang ibadah kita, kurang amalan kita, besar banyak dosa kita, maka majelis ilmu itu, karena cinta kita sama Rasulullah, kita datang ke ilmu dan di situ bacakan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka insya Allah itu sebagai bukti. Dan majelis ilmu ini, orang dirahmati Allah, bukan perkara sepele ini. Saya sering menyampaikan tentang majelis ilmu, bahwa majelis ilmu itu memang ada khusus Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan malaikat yang tugasnya memenuhi dan menyesaki majelis ilmu. Ya. Ketika ada majelis ilmu, maka satu di antara mereka mengatakan pada yang lain, halumma ilayya, sini kemari, di sini ada majelis ilmu. Jadi perhatikan Pak, ini hadis dari Imam Muslim. Sini kemari, maka mereka datang bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Subhanallah, memang kita nggak lihat banyak malaikat di sini. Ya. Sampai ke langit. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada malaikat. Allah Maha tahu, wahai malaikat, ada apa? Ada majelis ilmu, wahai Allah. Apa yang mereka ceritakan? Mereka cerita tentang Rasulullah, mereka cerita tentang surga, tentang neraka, tentang segala macam ilmu dan sebagainya. Ini majelis ilmu. Dalam hadis itu panjang hadisnya, tapi saya ingin tekankan, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada para malaikat, siapa-siapa yang hadir. Yang hadir pun disebutkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang isi Ustaz Salman, yang hadir paling depan, bulan, yang sambil tidur-tiduran pun disebutkan.
ya, yang sambil nggak fokus juga disebutkan, ya, disebut oleh malaikat. Bahkan yang lewat ketika lihat ada kajian duduk di sini itu pun disebut oleh malaikat. Ini hadisnya rinci panjang sampai terakhir Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, sampaikan kepada mereka kata Allah Subhanahu Wa Taala bahwa aku telah mengampuni dosa mereka semua. Subhanallah. Ya. Jadi yang kedua tanda kita cinta Rasulullah baca. Kalau cinta Allah kita baca Quran. Cinta kita kepada Allah baca Al-Quran. Ya. Cinta kepada Rasulullah baca hadis Rasulullah. Hadir di majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya hadis-hadis Rasulullah. Saya menyarankan kepada masjid kita bikinlah kajian kitab Riyadhus Shalihin misalkan, atau kalau sudah 14 kali Arba'in Nawawi. Ya, nggak usah terlalu terlalu ideal. Yang penting dibacakan saja hadis itu, terjemahannya pun jadi. Subhanallah. Ya, menjadi syukur-syukur ada ahli ilmu yang menjelaskan tentang hadis itu supaya kita lebih banyak memahami, karena dalam Quran disebutkan fasalu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak berselawat, kemudian berinteraksi dengan hadis Rasulullah SAW. Ada kitab judulnya Al-Mu'amalatu Mas-Sunnah, bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu juga perlu kita dalami supaya kita tahu bagaimana cara mencintai Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya kalau kita sudah belajar, ya kita berupaya untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Jangan terpengaruh dengan masalah khilafiyah lah. Ya, kalau khilafiyah itu ya memang kita anggap saja lah sunnah. Misalkan rahmatullah jenggot misalkan jenggot misalkan. Masalah khilafiyah, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, ada yang kalau sunnah berarti nggak masalah nggak berjenggot. Tetapi kalau seandainya kita mau itu sunnah, ya kita pakai jenggot. Ya. Kenapa? Ke sunnah. Ya. Mau orang mengatakan wajib, tidak wajib, tetapi yang kita ambil adalah sunnahnya. Itu salah satu lah ya di antara. Tapi sunnah Rasul bukan hanya itu, berbuat baik. Ketika kita tahu bagaimana hadis-hadis Rasul tentang berbuat baik, itulah sunnah dari Rasul. Kenapa kita berbuat baik? Karena Rasul berbuat baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mencium Hajarul Aswad. Apa tahu Hajarul Aswad? Ya kan? Mencium Hajarul Aswad. Ketika mencium, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Innaka hajarun, sesungguhnya engkau batu, la tadur wa la tanfa, tidak sama sekali membahayakan dan bermanfaat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu syammaka lam asyummak. Kalau saya tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan mencium. Jadi tahu betul bahwa ya, mencium Hajar Aswad itu tidak memberikan bahaya dan manfaat. Tapi kenapa mau menciumnya? Kalau Rasulullah mencium, maka aku mau mencium wahai Hajar, wahai batu. Tak. Jadi orang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seberapa banyak pun ya, atau walaupun sedikit pengetahuan kita tentang Rasulullah, ya kita jalankan, kita amalkan, dan itu mudah-mudahan termasuk rasa cinta kita kepada Rasulullah. Nah, orang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu mungkin 3 tips ya, mungkin untuk membangkitkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau secara iman mungkin banyak orang yang mengeluarkan kata-kata menghina Rasulullah. Ada perasaan marah nggak dalam hati kita? Kalau kita marah, coba kalau yang dirahmati Allah cinta sama istri, lalu ada yang menghina istri kita, kan kita marah. Kalau seandainya ada yang menghina Rasulullah kita nggak marah, itu berarti kita tidak cinta. Tentu marahnya kita dengan marah yang terukur, jangan pula dengan marah yang tidak terukur dan berdampak kepada efek jerah kepada orang yang melakukan itu. Ya. Di negara kita ada jalurnya lah gitu ya, penistaan dan sebagainya. Jadi Rasulullah itu kalau cerita layak dicintai Rasulullah, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah itu tidak pernah marah kalau yang dihina dirinya sendiri. Tetapi kalau yang dihina Allah, risalah, atau Islam yang dihina, atau para sahabat yang dihina, Rasulullah marah. Nah pada saat itu Rasulullah tidak ada. Nah kita kalau kita dihina, mungkin kita nggak marah. Tapi ketika Rasulullah yang dihina, coba-coba. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
ya. Tentunya kita harus mengukur. Jadi keimanan sebetulnya bisa diukur, Pak. Tadi di awal saya bilang, kalau puasa Ramadan ini sekarang udah Ramadan ke-6 ya. Ini hari ke-6. Sudah hari ke-6. Kalau rasanya macam rasanya masih hari ketiga gitu. Ya, cepat sekali rasanya Ramadan. Itu tanda iman. Kan tanda iman itu kan. Ramadan sudah ke-6 tapi rasanya macam baru sehari gitu misalkan ya. Cepat sekali rasanya, itu tanda iman. Tapi kalau seandainya ini baru 6 hari rasanya sudah macam sebulan, nah itu tandanya udah kurang iman berarti kan. Baru 6 hari rasanya sudah sebulan, lama kali kayaknya nunggunya Ramadan ini siap gitu. Itu iman tuh bisa diukur dengan itu. Dan begitu juga dengan cinta Rasulullah SAW dihina kita nggak marah. Ya, kalau bermarah terukur juga bagaimana cara mengungkapkan kemarahan kita sehingga ada efek jerah bagi yang menghina Rasulullah SAW. Ya nggak emosional, nggak langsung bunuh gitu enggak, ya kan? Tapi dengan cara yang membuat efek jerah, dan bahkan kalau bisa dia sadar dan akhirnya beriman kepada Allah dan Rasulullah. Jadi itu mungkin Pak, kalau misalkan ada dari Bapak yang bisa menyampaikan, persilakan. Allah.